Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama kami, saya Muhammad Faiz, host dari Wisata News TV, dan Ustadz Muhammad Hasan Syarif Sakit selaku narasumber dalam program Q&A Problem Fikih Sehari-hari. Nah, dalam season keempat kali ini kami telah mengundi sebanyak 6 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada beliau. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, bolehkah bermakmum dengan orang yang berbeda mazhab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan masuk, bolehkah bermakmum kepada imam yang berbeda mazhab? Berarti ini membahas masalah sholat jamaah. Sholat jamaah, minimal jamaah itu adanya imam dan makmum. Itu paling minimal bisa dikatakan jamaah. Sebelumnya sholat jamaah perlu kita ketahui itu berlandaskan dari dahulunya Kanjeng Nabi tentang fadilahnya. Fadilah sholat jamaah itu kan sangat banyak sekali, dan yang paling masyhur hadis-hadis di kitab fikih itu beracu pada hadisnya Kanjeng Nabi. Kalau nggak salah yang seperti ini, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan, al hadis au kama qol. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Nah, 27 derajat itu bisa besar kecilnya itu bisa kita perhitungkan. Kalau sholat jamaah ikutnya imam itu dari awal, jadi namanya makmum muwafiq, itu ya bisa dikatakan sholat jamaah yang mendapatkan 27 derajat yang lebih besar. Tapi kok imam masbuk, seumpama dia datang menemui rakaat yang kedua, ketiga atau pertama tapi telat, itu udah beda lagi. Ya sama-sama 27 derajat tapi lebih kecil daripada yang makmum muwafiq tadi, makmum yang menemui imam takbiratul ihram. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana jika itu imamnya itu beda mazhab dengan makmum. Jadi yang kita tinjau itu makmumnya, bukan imamnya. Ini terserah mau mazhab apa. Nah, kita kan mengikut imam. Yang namanya imam kan harus ikut imam dalam segi gerakan atau apapun. Tidak boleh, yang namanya pengikut gak boleh mendahului yang diikuti. Itu konsepnya seperti itu. Nah, timbul permasalahan apabila makmumnya itu madhabnya beda dengan imam. Contoh, saya contohkan, imamnya bermadhab Hanafi, kemudian makmumnya bermadhab Syafi'i, seperti kita di Indonesia ini. Nah, apakah sah sholatnya makmum ketika mengikuti imam yang Hanafi? Nah, di situ ada jawaban yang rinci mengenai hal tersebut. Nah, bisa dikatakan sah apabila makmum itu yakin imam tidak melakukan perbedaan yang menggugurkan kewajiban bagi mazhab Syafi'i. Seumpama sesuai dengan mazhab Syafi'i lah. Dan apabila dia kok yakin bahwasanya imam itu membuat melakukan perkara yang mukhalafat atau berbeda dengan mazhab Syafi'i, contohnya Imam Hanafi dan pengikutnya itu ketika suci dan memegang atau farji, ya kalau kemaluan laki-laki atau perempuan dengan telapak tangan itu tidak batal betulnya. Itu Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i kan apa hukumnya? Batal. Nah, ketika makmum itu tahu bahwasanya imamnya yang bermadzhab Hanafi itu setelah wudu memegang kemaluannya, berarti kan dia yakin, oh ini wudunya batal bagi mazhab Syafi'i. Nah, ketika kok sampean paksa ikut dengan mazhab Hanafi untuk berimam atau bermakmum, maka sampean sholatnya nggak sah. Seperti itu. Jadi
ketidakabsahan sholatnya makmum yang bermadhab Syafi'i ke Hanafi itu ketika dia yakin bahwasanya si imam melakukan perkara yang berbeda daripada madhabnya Syafi'i tadi. Bagi Syafi'i, memegang kemaluan baik laki-laki atau perempuan itu membatalkan wudhu. Ketika wudhu batal berarti sholatnya juga tidak sah. Nah, seperti itu. Tapi kalau Imam Hanafi kan menganggap seperti kemarin bekam ya. Bekam itu kan membatalkan. Tapi Imam Syafi'i tidak membatalkan. Meskipun Imam Hanafi sholat, madhab Hanafi sholat terus diikuti oleh madhab Syafi'i, dan madhab Hanafi itu setelah bekam, berarti menurut Imam Syafi'i bekam itu membatalkan wudhu nggak? Tidak loh. Tidak membatalkan wudhu. Berarti ketika dia mengikuti madhab Hanafi maka sholatnya sah, karena bekam itu tidak termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi jawabannya tergantung keyakinan si makmum. Tergantung keyakinan si makmum. Apakah si imam itu melakukan perbedaan atau melakukan perkara yang berbeda dari madhabnya Syafi'i atau tidak, atau madhabnya makmum. Kalau di yang sering itu di Mekah ya, langsung membaca Allahu Akbar, Alhamdulillah tanpa bismillah. Nah itu tergantung. Kok memang dia dengar imam gak membaca bismillah, ya wis, lebih baik dia sholat sendirian. Tapi kalau dia mamang, kok saya nggak dengar ya, atau saya itu mamang, opo imam ini menjaga bismillah tidak keras tapi dia tetap membaca, atau memang dia itu nggak membaca, jadi masih ragu, ya itu tidak mempengaruhi makmumnya kepada imam tersebut. Jadi tergantung keyakinan. Apabila dia ragu dengan imam yang meninggalkan kewajiban sholat baginya, contohnya bismillah, dalam madhab Syafi'i bismillah itu wajib dibaca, karena bismillah itu adalah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Tapi kalau madhab lain itu tidak termasuk ayat, maka sering kita lihat atau sering kita dia itu langsung membaca Alhamdulillah tanpa basmalah. Tapi kebanyakan yang imam-imam mu'adzam ya, imam-imam besar di Mekah itu tetap membaca basmalah tapi dengan suara lirih, dengan bisiri. Yaitu. Jadi kok wis yakin, seumpama yakin imamnya meninggalkan bacaan basmalah ya kita mengikuti nggak sah. Tapi kita husnudzon imamnya itu tetap membaca basmalah dengan suara lirih atau suara yang tidak keras. Nah itu. Meskipun imamnya imam besar ya, seperti di Mekah itu. Jadi jawabannya ya boleh mengikuti atau bermakmum pada imam yang beda madhab ketika tidak diyakini bahwasanya imamnya itu berbeda dengan madhab Syafi'i, meninggalkan perkara yang wajib. Contohnya tadi meninggalkan bismillah. Kok sampean yakin imamnya dia itu menjaga khilaf, ngerti nak makmume iku madhab Syafi'i, maka dia membaca basmalah tapi nggak keras, gitu kan? Jadi dia demi menjaga muruahnya atau demi menjaga harga diri madhab Syafi'i, maka dia membaca bismillah tapi nggak keras. Dan dia juga menghormati lingkungan Mekah. Kalau imam besar itu membaca basmalah keras, nanti dikira wah ini sudah keluar dari madhab kita. Nah, makanya dia tetap membaca basmalah tapi tidak keras. Seperti ceritanya itu loh, yang kentongan itu pernah dengar nggak? Di Jombang atau di mana itu? Bahwasanya ada ulama Indonesia itu berbeda pendapat mengenai kentongan. Dan ada yang mengatakan kentongan itu tidak perlu, haram, tapi yang satunya boleh. Ketika satu ulama yang mengatakan haram melakukan adzan menggunakan kentongan itu, atau tanda adzan itu tanda masuk sholat kentongan, langsung ketika berkunjung ke ulama yang memperbolehkan terus dicopot kentongannya. Coba untuk menghormati yang berbeda pendapat. Begitu juga imam tadi, imam yang bermadhab selain Syafi'i,
demi menghormati mazhab Syafi'i maka dia membaca bismillah secara mirip. Jadi seperti itu. Tidak meyakini boleh selagi tidak meyakini bahwasanya imamnya itu melakukan perkara yang membatalkan sholat bagi makmum mazhab Syafi'i. Jadi yang ditinjau itu adalah makmumnya, bukan imamnya. Ya, imam bebas. Seperti itu ya. Jelas enggak jawabannya? Jadi kalau dalam konteks Indonesia misalnya kita ke Masjid Muhammadiyah terus kemudian menjadi makmum boleh? Muhammad itu Bali. Hambali kan? Ya enggak. Kalau memang dia dari kita yakin bahwasanya dia enggak membaca basmalah atau meninggalkan perkara yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i, berarti ya kita enggak usah ikut. Kalau kita yakin dia pasti dia itu menjaga atau menghormati kita, maka kita nggak apa-apa. Seperti kunut pun nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa karena kunut termasuk sunnah, bukan. Itu yang ditinjau bukan kesunahan tapi kewajiban. Ketika meninggalkan kewajiban sholat, ya kok yakin ya batal sholatnya. Kalau ragu atau kita husnudzon bahwasanya imam itu menjaga atau menghormati mazhab kita, berarti ya nggak apa-apa mengikuti mazhab lain seperti itu.